Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ngomongin tentang hijrah yang memang bertepatan dengan apa yang sedang kita alami sekarang, sebagian besar dari kita ini mungkin baru berhijrah. Ada yang hijrah status. Hijrah status itu dari pacaran jadi nggak pacaran. Ada yang hijrah pekerjaan, dari yang riba meninggalkan riba. Ada yang hijrah penampilan, dari yang gak berhijab sekarang sudah berhijab, Masya Allah. Ada yang hijrah perilaku, dari yang tadinya marah-marah, emosi, sekarang lebih kalem. Ada yang hijrah dari dosa, yang tadinya punya banyak dosa, maksiat, sekarang mulai beribadah, mulai belajar taat kepada Allah. Dan banyak lagi varian-varian dari hijrah kita yang intinya dari yang buruk kepada yang baik. Lalu setelah itu Allah menjelaskan 3 bentuk dari ujian. 3 bentuk ujian. Ujian yang pertama kata Allah, massathumul ba'sa. Mereka diberikan ujian fisik. Wad-dharra, mereka diberikan ujian harta. Wazulzilu, mereka diuji dengan ujian perasaan. 3 jenis ujian kata Allah. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ada ujian fisik, ada ujian harta, ada ujian perasaan. Tergantung dengan orangnya, kondisinya, bentuk hijrahnya. Kalau tadi kita membaca mbaknya sedang diuji dengan ujian harta. Yang ketika dia meninggalkan pekerjaan yang ada ribanya, maka kemudian dia tidak mendapatkan pekerjaan lain sehingga dia sekarang mengalami kesulitan secara finansial. Ini ujian dharra, ujian harta. Massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Mereka ditimpa dengan ujian fisik, ujian harta, dan ujian perasaan. Dan Allah menggambarkan istilah ujian perasaan itu dengan kata-kata zulzilu, diguncang. Rasanya itu kayak tergoncang. Ini adalah fase yang Allah janjikan kepada semua orang yang berhijrah. Gak ada yang enggak. Semua ngalami. Ada yang mengalaminya ujian fisik, lelah, sakit. Kalau sahabat dulu disiksa. Ada yang mengalami ujian harta, ditipu orang, kelaparan, bangkrut, gak punya kerjaan, gak punya penghasilan, habis hartanya. Ada yang diuji dengan ujian perasaan, disakiti, ditinggalkan, dikhianati, dihina, dicela, dicemooh, digibahin, difitnah, dan seterusnya. Semuanya mengalami salah satu dari 3 ujian ini atau ketiga-tiganya. Saking beratnya ujian yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Saking beratnya ujian mereka. Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan kita keluar dari ujian ini? Kapan semua ini selesai? Kapan semua ini berakhir? Mata nasrullah. Nabi loh yang nanya, sahabat yang nanya, saking beratnya ujian mereka. Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Bukankah pertolongan Allah? Takwa bukan sekedar ibadah, tetapi kesabaran dalam menghadapi ujian. Itulah fase yang akan kita lalui, atau yang sedang kita lalui buat sebagian yang baru berhijrah. Itu semuanya ngalamin. Jadi ketika kita mengalami fase ibtila, fase ujian kayak gini, la tahzan, jangan berkecil hati. La tay'as, jangan
putus asa. La taqlaq, jangan ragu kepada pertolongan. Kenapa? Itu bukan tanda-tanda bahwa kita salah memilih jalan. Jadi jangan ragu. Jangan sampai kita suuzon sama Allah. Jangan sampai kita ngerasa bahwa kita salah pilih jalan. Lalu kita menyesal sudah memilih jalan Allah ini, jalan hijrah. La taqlaq, jangan meragukan Allah. La tahzan, jangan berkecil hati. La tay'as, jangan berputus asa. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Udah on the way. Pertolongan Allah udah on the way. Bentar lagi sampai. Jangan sampai kita cancel ordernya. Padahal kurirnya udah hampir sampai di depan rumah kita. Dikit lagi. Kenapa Allah tunggu lama banget? Kenapa Allah kasih saya waktu sampai kayak gini? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah pengen lihat siapa dari kita yang layak mendapatkan betapa istimewanya pertolongan Allah. Siapa dari kita yang layak mendapatkan rahmat Allah? Siapa dari kita yang layak mendapatkan perhatian Allah? Yang layak mendapatkan cinta Allah? Dan itu nggak mudah. Cinta Allah itu terlalu istimewa. Cinta makhluk aja kita berjuang, masa cinta Allah dapatnya gratisan? Kalau gitu Allah hitung-hitungan dong sama kita, bukan? Allah pengen mengajarkan kita tentang sabar. Allah pengen mendewasakan kita. Allah pengen melatih kebijaksanaan kita. Seandainya Allah berikan surga itu secara gratis tanpa beramal, maka nggak akan ada bedanya antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Berarti Allah nggak adil dong, memperlakukan sama antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Orang menyakiti orang lain tetap masuk surga, pembunuh tetap masuk surga, yang mengambil hak orang lain tetap masuk surga, yang zalim, yang kejam tetap masuk surga. Kan nggak adil. Kebaikan Allah itu adalah ketika Allah bersikap adil kepada hambanya, tetapi Allah selalu membuka pintu maaf, taubat, dan ampunan bagi mereka yang mau memperbaiki diri. Sebanyak apapun dosanya, fala ubali, kata Allah. Lalu di akhir ayat itu apa kata Allah? Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa berita gembiranya? Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah itu sudah dekat? Tetap harus melewati fase sabar, fase ujian. Ini buat yang bertanya, banyak sih yang nanya tentang masalah ini. Ustadz, saya sudah hijrah. Ada yang bilang, Ustadz, saya udah ninggalin, gak mau pacaran lagi. Tapi gimana ya sekarang? Saya takut dia jadian sama yang lain. Saya takut kehilangan dia. Aslinya saya nggak bisa ngelupain dia. Saya punya perasaan sama dia. Cuman saya juga nggak mau berbuat dosa dan segala macam. Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ustadz, saya udah hijrah, udah memakai hijab, tetapi sejak saya berhijab kok hidup saya banyak masalah. Kok ujian datang silih berganti, nggak selesai-selesai. Perasaan dulu sebelum saya berhijrah, sebelum saya memperbaiki diri, hidup saya asik-asik aja, nggak ada masalah. Kenapa sekarang bertubi-tubi? Apa Allah nggak suka dengan pilihan saya untuk berhijrah? Jangan suudzon. La tusiudzon. Apalagi kepada Allah. Itu artinya kita sedang mengalami fase yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Itu artinya kita sedang berjalan di atas jalan yang pernah yang pernah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat. Itulah fase ibtila. Berapa lama Ustadz? Allahu a'lam. Masing-masing orang, masing-masing kasus berbeda. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang lebih dari setahun, ada yang sampai 10 tahun. Allah lebih tahu. Tetapi Allah nggak hanya ngasih kita ujian biasanya. Cuman yang kita lihat, yang kita record, yang kita notice itu kan cuman ujiannya. Padahal nikmatnya Allah kasih itu banyak banget.
Masalahnya kita selalu melihat nikmat itu hanya angka-angka. Kita lihat nikmat itu hanya harta. Padahal kadang-kadang ada yang lebih berharga daripada harta. Coba antum renungkan. Kalau disuruh pilih, antum punya uang 1 miliar, lalu pulang ke rumah nggak mendapatkan senyum dari istri, nggak mendapatkan senyum dari anak, karena mereka semuanya nggak Allah berikan keberkahan. Bukan anak yang solih, sibuk sendiri, anaknya jarang di rumah juga, sibuk dengan teman-temannya, dengan pacarnya, istri sibuk dengan sosialitas, sosial media, rumah tangga cekcok, dengan anak itu jarang ngobrol, bahkan anak suka membantah. Apakah menurut teman-teman uang yang bermiliar-miliar itu menjadi sesuatu yang nikmat? Atau dengan seseorang laki-laki yang pulang ke rumah dengan membawa harta yang pas-pasan, rezeki pendapatan yang cukup, gak berlebih, tetapi baru dia juga sampai di rumah, anaknya langsung lari keluar manggil ayah, ayah, dengan suara lantangnya, dengan senyumannya yang penuh dengan rasa bahagia. Istrinya menyambutnya dengan senyuman yang penuh kehangatan, kangen sama suaminya, disediakan makanan. Mereka semuanya nunggu ayahnya pulang untuk makan bareng. Mana yang mau antum pilih? Kalau harus memilih antara uang yang banyak tetapi kehilangan kebahagiaan keluarga, atau uang yang cukup dan keluarganya bahagia. Jadi nggak selalu nikmat itu berbentuk harta ataupun angka-angka. Bahkan ketika kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, lalu kita berhijrah, bukankah itu nikmat yang sangat besar? Dipilih oleh Allah untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalimat yang istimewa, hanya orang-orang istimewa yang akan melantunkannya. Bukankah itu nikmat yang sangat besar? Selain ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, coba renungkan lebih dalam lagi, agar kita tidak mengatakan, kayaknya hidup saya nggak ada baiknya setelah saya hijrah. Coba renungkan lagi. Memangnya benar nggak ada kebaikan sama sekali setelah kita hijrah? Kayaknya nggak deh. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, fase pertama yang akan kita lalui dalam proses hijrah itu adalah fase ibtila. Semua orang alami. Lalu kalau kita sabar, kalau kita bertawakal, berserah kepada Allah, kalau kita bertahan dan tidak berputus asa, kalau kita berbaik sangka bahwa Allah nggak ninggalin kita, kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah setelah kita memilih pilihan hijrah, maka kita akan sampai kepada fase kedua, yaitu fase tamkin, fase nasr, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Itulah fase yang kedua, yaitu fase tamkin. Di fase ini Allah berfirman, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga, wa yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah jadikan segala urusannya itu menjadi mudah, wa yu'zim lahu ajra, Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Fase tamkin, fase ketika Allah menolongnya, fase ketika Allah SWT memberikan kejutan untuk dia. Tunggu deh, Allah tuh gak pernah ingkar janji loh. Allah itu gak pernah ingkar janji, jadi tunggu deh. Pasti kita akan mendapatkan kejutan dari Allah, itu pasti. Yang perlu kita kuatkan sekarang adalah kesabaran kita.